Boleh. Oh, selesaikan aja deh, dia udah makan dulu apa? Makan. Kasih selesai. Oke, baiklah, kita lanjutkan dengan presentasi berikutnya atas nama Ibu Nunung Fernanda SPD. Yang saya hormati Pak Mentor, Pak Isman SPD. Terima kasih Pak atas kehadirannya di sesi ini. Kita bisa bertemu tatap muka. Terima kasih juga atas pendampingannya selama 1 bulan di tempat kerja Bapak di sekolah, mendampingi Ibu Nunung yang melaksanakan aktualisasi ini. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Irfan Sadar Palenges Kom, terima kasih atas supportnya. Dan yang saya banggakan Ibu Nunung, kami berusaha untuk menjelaskan kegiatannya saja ya, kegiatan aktualisasinya, kegiatan satu apa saja, kedua apa saja, dan kesimpulan. Terus silakan Ibu Nunung. Mempresentasikan hasil aktualisasi saya selama di sekolah. Ada yang judul peningkatan kemampuan membaca melalui gerakan literasi dengan memanfaatkan produk baca pada siswa kelas 4 SDN di Ponorogo. Ini kondisi saat sebelum aktualisasi dan kondisi yang saya harapkan. Kemudian ini data kemampuan membaca siswa sebelum aktualisasi. Satu-satu aja Pak, ya sudah begini alamat kegiatan 1 yaitu persiapan kegiatan aktualisasi. Pertama, konsultasi kepada mentor mengenai rencana kegiatan aktualisasi yang akan saya lakukan, kemudian berkoordinasi dengan rekan sejawat tentang kegiatan aktualisasi saya, kemudian mencari referensi tentang konsep pojok baca yang akan saya buat. Adapun bukti fisiknya selama kegiatan pertama yaitu konsultasi kepada mentor, kemudian ada surat persetujuan untuk melakukan aktualisasi yang sudah ditandatangani oleh mentor, kemudian dokumentasi di sini bekerja sama dan berkoordinasi dengan rekan sejawat, kemudian ada mencari referensi di internet tentang konsep pojok baca. Kemudian keterkaitan terhadap kedudukan dan peran ASN yaitu manajemen dan suara ASN. Adapun dampak bila tidak menerapkan nilai berakhlak pada kegiatan ini, maka kegiatan aktualisasi tidak akan berjalan dengan lancar karena tidak akan terciptanya lingkungan kerja yang kondusif baik dengan mentor maupun dengan rekan sejawat. Kemudian kegiatan 2 terdiri dari 4 tahapan yaitu sosialisasi kepada peserta didik, kemudian membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok, membagi tugas kelompok, kemudian melakukan diskusi tentang bahan bacaan yang akan disediakan di pojok baca, dan kemudian menyiapkan buku-buku yang menarik dari perpustakaan, internet maupun buku-buku yang ada sumbangan dari peserta didik. Ini kegiatannya mencari buku di perpustakaan dibantu oleh pegawai perpustakaannya, kemudian melakukan sosialisasi ke peserta didik. Kemudian ini adalah alat dan bahan yang digunakan untuk membuat pojok baca, ada buku, botol bekas, karpet meja kecil, kardus bekas, kemudian ada alat untuk membuat dekorasinya. Kemudian keterkaitan terhadap kedudukan dan peran ASN yaitu manajemen dan suara ASN. Dampak bila tidak menerapkan nilai berakhlak, maka kegiatan sosialisasi pada peserta didik tidak akan ada kejelasan tentang pelaksanaannya serta dalam pembuatannya akan memakan waktu yang lebih lama. Kemudian tahapan keempat kegiatan 4 terdiri dari 4 tahapan. Masing-masing kelompok mengerjakan tugas yang telah diberikan, kemudian guru memilih peserta didik dalam mengerjakan tugas, dan kemudian pembuatan pojok baca. Ini ada gambar kegiatan membuat dekorasi pojok baca, kemudian membuat literasi,
Kemudian pelaksanaan bimbingan dan pembuatan jadwal dosen serta pengerjaan pojok baca. Kegiatan 4 keterkaitannya terhadap kedudukan dan peran ASN yaitu manajemen ASN. Adapun dampak bila tidak diterapkan nilai berakhlak, maka kegiatan pengerjaan pojok baca akan terhambat sehingga tidak tercapainya hasil yang diinginkan. Kemudian tahapan kelima yaitu kegiatan membaca 12 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian kegiatan membaca dilakukan secara berkelompok, memberikan PR kepada peserta didik, kemudian melakukan games seperti kalimat. Oke, ini ada kegiatan melakukan kegiatan literasi, ada yang di pojok baca Pak, kemudian ada juga yang saya lakukan di luar kelas. Di luar kelas ini saya lakukan kegiatannya secara berkelompok. Pertama 22 orang, kemudian ada juga yang berkelompok satu kelas, kemudian satu orang bercerita, teman lainnya mendengarkan, kemudian ada kayak tanya jawabnya begitu. Kemudian pemberian PR, ini ada hasil tugas dari peserta didik, kemudian melaksanakan games di luar kelas. Keterkaitannya terhadap kedudukan dan peran ASN yaitu manajemen ASN. Dampak bila tidak menerapkan nilai berakhlak, maka kegiatan pembiasaan membaca tidak akan memperoleh hasil yang maksimal serta kurangnya rasa peduli antar sesama peserta didik. Kemudian kegiatan 6 evaluasi. Yang pertama itu melakukan evaluasi dengan cara meminta peserta didik untuk membaca secara bergantian teks yang sudah saya siapkan. Kemudian menganalisis hasil evaluasi peserta didik. Kemudian pemberian reward. Ini kegiatannya, pertama melakukan kegiatan evaluasi, melakukan kegiatan analisis, ada hasil datanya, kemudian ini ada daftar hadir, kegiatan mereka membaca di pojok baca dan pemberian reward. Kemudian keterkaitan terhadap kedudukan dan peran ASN, manajemen ASN dan smart ASN. Dampak bila tidak diterapkannya nilai berakhlak pada kegiatan evaluasi, maka penulis tidak akan memperoleh hasil evaluasi yang dapat dijadikan sebagai acuan atau bahan dalam meningkatkan mutu peserta didik. Adapun perbandingan data sebelum dan sesudah aktualisasi. Ada siswa yang lancar membaca mengalami peningkatan dari 33,3% menjadi 58,3%. Kemudian siswa yang masih mengeja yang awalnya 41,7% sudah berkurang menjadi 20,8%. Kemudian siswa yang masih mengenal huruf yang awalnya 25% menjadi 20,8%. Adapun kesimpulan yang saya dapat ambil dari kegiatan aktualisasi saya itu pertama, seluruh kegiatan terdiri dari 6 kegiatan dan 21 tahapan kegiatan dapat terlaksana secara keseluruhan. Kemudian selama kegiatan aktualisasi, guru lebih dapat memahami kebutuhan dan kendala yang dihadapi oleh peserta didik ketika dalam proses pembelajaran. Kemudian kegiatan aktualisasi ini dapat meningkatkan kemampuan membaca peserta didik serta implementasi nilai berakhlak dalam kegiatan aktualisasi ini sudah dapat diterapkan oleh penulis dalam kegiatannya. Adapun rencana tindak lanjut saya yaitu pertama, tetap melakukan pembiasaan membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kedua, menerapkan gerakan literasi dengan model-model lain yang lebih inovatif pada semester berikutnya, serta menularkan gerakan literasi membaca kepada kelas-kelas lain yang belum menerapkan. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Bu Nunung atas presentasi yang dibawakan. Dan silakan Pak Ismail SPD selaku mentor memberikan penjelasan tambahan terkait dengan pelaksanaannya selama 1 bulan di sekolah Bapak. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya selaku kepala sekolah di SD Negeri Kabupaten Ibu Nunung melaksanakan tugas. Selama Ibu Nunung melaksanakan tugas di sana memang sangat perubahan besar para siswa. Dan selama ini yang tadinya saya lihat itu ada yang belum mengenal huruf, setelah adanya program ini semua sekarang sudah tahu, bahkan sudah pintar membaca. Iya. Jadi juga saya sudah sampaikan sama guru-guru di sana
kita nanti untuk kedepannya tahun ajaran baru penerapan seperti belum itu semua kita akan terapkan di masing-masing kelas. Karena ini saya lihat sangat berhasil para siswa. Ya, apalagi siswa sangat aktif untuk belajar, kemudian untuk pengenalan huruf dan masalah akhlaknya. Jadi sehingga juga saya sebagai pengunjung di sana saya berterima kasih dan program ini untuk merubah pola hidup gaya siswa belajar di sekolah. Dengan adanya Ibu Nunung menerapkan program ini, maka siswa di kelas 4 itu saya lihat tadi persen-persennya itu masih di bawah itu sesuai dengan pengamatan saya. Sehingga saya Pak, ada beberapa hari lalu saya masuk di kelas itu, saya tes langsung. Yang tadinya itu belum tahu, sudah saya bilang, kan saya ini, anak-anak ini sudah tahu. Siapa yang anu? Oh ibu. Oh, mana sudah ibu Pak? Sementara dia ikut tahu. Jadi makanya saya sudah ambil kesimpulan bahwa metode yang inilah yang saya harus sampaikan pada guru-guru di sana, supaya dari kelas 1 sampai kelas 6 nanti bisa kita lebih sama-sama menerapkan metode yang seperti Ibu Nunung sampaikan ini. Ya, dan saya juga menyampaikan sampai Ibu Nunung terima kasih banyak atas keberhasilan ini. Dari ini saya bukan artinya mengada-ada. Ini memang kenyataan. Ya. Memang sebelum itu Pak, pelaksanaan program ini, saya melihat siswa ini kadang guru tidak ada tahu. Iya. Tapi alhamdulillah adanya kegiatan ini, hampir semua siswa itu yang sudah bekerja itu langsung dia tahu membaca. Iya. Yang tadi yang hurufnya masih satu dari dia tahu, adanya kegiatan ini dia sudah tahu semua huruf. Dan juga saya lihat seperti Bu Nunung ini dia kontinu Pak. Setiap hari dia sangat aktif melaksanakan ini. Dan semua apa yang dia tanyakan tadi memang itu betul. Tidak ada sistem rekayasa di dalam. Saya bisa bertanggung jawabkan. Iya. Dan ini kegiatan ini Pak, saya sebagai pimpinan di sana alhamdulillah mudah-mudahan Ibu Nunung ini bisa diberikan atau difasilitasi ya dengan kegiatan ini. Dengan kata lain, mudah-mudahan dia seperti orang. Ya. Dan ini saya sudah melihat masalah kinerjanya Ibu Nunung ini, walaupun ibu ini ada istilahnya bawa badan ini, tetap ibu ini tetap melaksanakan tugas. Iya, tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasa. Dan memang ibu ini memang betul-betul seorang guru yang bisa diteladani. Saya sudah sampaikan dulu di sana Pak. Iya, saya bilang itu contoh. Ibu Nunung itu hamil, dia masih aktif di sekolah ini. Kamu orangnya. Nah, sehingga mudah-mudahan nanti tahun ajaran baru ini program apa yang Ibu Nunung buat di sana, saya akan sampaikan kepada teman-teman. Semoga ini bisa juga kita laksanakan agar merubah kondisi siswa yang tadinya di sana yang belum tahu apa-apa. Sekarang ya, alhamdulillah dengan adanya program Ibu Nunung ini sudah bisa semua bisa berbuat. Itu saja Pak, apa yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kegiatan ini memotivasi teman lain, memotivasi kepala sekolah untuk memberikan apa ya, motivasi ya. Nah, dan tadi juga ada Pak yang selama ini HP ini konotasi negatif jadi positif karena pembelajaran matematika HP. Ternyata anak-anak kan lebih tertarik, jadi diarahkan ke positif. Terima kasih Pak atas dukungannya dan tindak lanjutnya nanti harapan Bapak. Berikut kami persilakan Pak memuji untuk kasihkan arahan dan motivasi. Silakan Pak. Baik, makasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Mentor, luar biasa seperti buat Ibu Nunung. Saya kira Ibu Nunung harus berterima kasih nih Pak Mentor yang luar biasa. Supportnya luar biasa. Pak Coach, terima kasih Pak Coach. Langsung saja ya, Ibu Nunung. Di rancangan saya kira Ibu Nunung salah satu orang yang kita diskusikan dengan Pak Coach bahwa beliau salah satu yang buat rancangan lumayan bagus. Iya, bagus Pak. Saya buka-buka ini memang dia terarah. Sudah kita dengar dari mudah-mudahan aktualisasi
sepakat dan saya juga berarti dengan itu ya saya kira supporting itu luar biasa dan umum bisa menjelaskan satu dua saja untuk memberikan gambaran bahwa umum sudah melakukan aktualisasi dan sudah dilaksanakan dan paham nilainya berapa gitu ya. Saran saya Gubernur halaman 16 kalau nanti dilihat itu ada sedikit kepala ikannya terlalu sudah keluar dari angin nanti dilihat. Ya, cuma itu aja. Kalau yang lain tidak. Kalau yang lain saya kira sudah Gubernur, kita langsung ke kesimpulan aja. Kalau memang sudah dibuat apa yang sudah disarankan di saat rancangan sudah dibuat sesuai dengan prosedur dan memang cukup bagus dan jelas ya. Oke, saya kira kesimpulan yang bahwa ini di kegiatan saran saya di kegiatan ada 5 kegiatan itu ada berapa ya? Ada kegiatan 6, 21 kegiatan, banyak sekali kegiatannya ya, dan kegiatannya intinya 6 ya. Nah, informasi itu sudah dimasukkan ke situ dan yang kedua saya bilang saya minta aja mungkin 1-2 contoh yang belum pahami dalam aktualisasi gunung yang sudah dilakukan dan ada nilai-nilai berarah. Berikanlah saya contoh gambaran bukti konkret apa yang sudah dilakukan terhadap kegiatan itu dan ada nilai di situ, nilai yang jelas dan tidak usah terlalu membanggakan saya juga ya. Praktis saja jelas dan padat itu ya. Silakan. Saya ambil kegiatan membuat video baca. Di sini saya menerapkan nilai kolaboratif itu dengan peserta didik saya. Jadi bukan cuma saya dengan mereka, tapi sesama mereka juga. Kemudian dalam membuat dekorasi ataupun apa, itu saya kasih kesempatan peserta didik untuk berkreasi. Saya hanya kasih gambar, buatlah daun begitu Pak misalnya. Jadi mereka sendiri berinovasi di situ. Kemudian lebih banyak mereka sih Pak yang mengerjakan begitu. Saya hanya membimbing mereka supaya apa yang saya inginkan untuk membuat pojok baca itu berhasil. Hubungannya dengan nilai lainnya? Kan kolaboratif, kemudian itu ada kompeten di situ saya melakukan tugas saya dengan, karena ini kegiatan saya yang buat, jadi saya harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Jadi saya juga berusaha memaksimalkan waktu sesuai dengan jadwal yang sudah saya buat. Kemudian itu juga loyal, di sini saya menerapkan taat kepada Pancasila, terutama itu nilai persatuan dan kesatuan, bukan untuk saya sendiri tetapi untuk peserta didik saya. Di situ kan saya membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, Pak. Dan di situ saya baginya secara heterogen. Ada yang Hindu, ada yang Bali, ada yang Hindu, ada yang Bali, ada yang Kaili, ada yang Bali juga. Jadi saya baginya secara heterogen. Mengejar sih Pak, yang lain lagi yang satu dua lagi kegiatan yang simpel aja gitu. Pada saat konsultasi aja contoh. Saya di sini boleh Pak ya. Konsultasi gimana nilai-nilai yang diterapkan dalam konsultasi itu. Kalau kegiatan yang nilai berakar yang saya terapkan waktu kegiatan konsultasi ibu berorientasi pelayanan, akuntabel dan harmonis dan loyal. Berorientasi pelayanan di sini saya melakukan konsultasi kepada mentor itu berdasarkan memang permasalahan yang sebenarnya ada pada peserta didik saya. Saya berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk peserta didik saya dan itu saya konsultasikan kepada mentor saya. Kemudian akuntabel, saya berusaha memang apa yang saya konsultasikan kepada beliau itu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya yang saya hadapi di kelas. Kemudian harmonis saya berusaha, karena beliau adalah atasan saya, sebelum bertindak sesuatu apa yang di sekolah otomatis saya harus dengan izin beliau. Kemudian loyal, saya berusaha melakukan tugas saya dengan semaksimal mungkin Pak. Nah itu sudah ini nanti lebih yang lagi lebih menggigit ya, tadi saya beberapa itu lebih sedikit gemes saja saya, tapi minimal sudah ada gambaran bahwa saudara apa memang sudah memahami nilai-nilai. Cuma
cuma masih sedikit ada gemes sedikit aja Pak. Kalau tadi ada si Gusti, nah itu tidak ada gemes tuntas selesai. Ini masih agak sedikit ada sedikit kendala gemesnya masih ada sedikit gitu ya. Nah, tidak apa-apa, nanti tetap tetap dilakukan nilai-nilai itu, bahwa nilai beralat itu bukan hanya sampai di sini, dan itu juga kemanfaatan tadi seperti Pak An bilang bahwa ini nanti akan bukan hanya untuk kelas itu saja, dan itu hanya akan seperti tadi Pak Pasukan bilang akan ditularkan ke semua. Jadi manfaat dari kemanfaatan dari kegiatan ini betul-betul dirasakan oleh semua orang dan stakeholder lain. Ya saya kira itu buat Bu Nunung sukses nanti semakin nilai-nilai dihabituasikan tidak hanya sampai di sini tapi ditanamkan setelah ini. Ya oke, saya mau bilang sukses. Selanjutnya nanti saya akan bilang tidak lanjut nanti barangkali saya tidak ini nanti dilihat bahwa saya lihat masih terlalu ini. Sementara tadi bahwa masih ada yang belum tuntas masalah baca ini kan, dan akan dilaksanakan ke kelas-kelas lain. Itu nanti kita bagaimana yang mengkolaborasi bahasa tindak lanjut, yang intinya bahwa tindak lanjut itu harus konkret dan bisa terukur. Itu saja saya mau bilang. Nanti yang tahu yang lebih jelas nanti konsul ke coach. Saya juga tanya sama coach. Ya, makasih Bu Nunung ya. Pak Mentor makasih, Pak Coach makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada sedikit memang gemesnya itu, mungkin Pak Mentor juga, saya juga. Misalnya saya mencari referensi itu harus saya dalam menyampaikan materi itu harus kompeten saya. Oh berarti dengan baik kompeten. Contoh-contoh yang sederhana tapi langsung kena gitu ya. Nggak usah panjang Masih teori, masih apa banyak belum gemes ya. Terus konsultasi mentor saya nggak mungkin dong angkat kaki gitu. Pasti saya sopan. Yang implementasi masih itu dulu ya pamit dan ke nilai itu ya saya mau cuma saya di kode-kode di teman sudah bawa kode tinggal satu saya makanya mau mati iya ini langsung kita habis tinggal satu. Terima kasih Pak kandidatnya dan supportnya dan ini merupakan harapan dari kepala sekolah untuk kelanjutannya ya. Makasih Pak Muji atas supportnya, makasih atas upayanya. Jadi sesi ini kita tutup, kita beri upload. Ini kalau aku lebih tua lagi kita ya, saya tidak masih ya. Masih ada tinggal masih sedikit ini. Foto dulu Pak. Ya, itu buku aku sama Pak Coachnya. Di mana saya? Iya, iya. Dua-dua di sana. Oke sekali Pak. Ya, sukses. Iya. Selalu berdampingi. Iya, iya. Udah tinggal saja, tinggal di sini. Yuk. Iya, ada masuk. Iya, cuma bisa dipandu ini. Iya. Kalau selisih satu nggak apa-apa. Ini kalau semua ini, Pak. Ini. Saya juga kira Bisa itu. ini baru aku Pak. Silakan Bu. Siapa yang sekarang ya? Tarik ya? Siapa sekarang? Tarik. Oh, Febriansa. Oh, ayo Febriansa. Yang terbaik sekarang saya. Febriansa. Itu Pak Febri punya.